kembali melihat bagaimana kekuatan inti dari Persebaya Surabaya. Kali ini juga masih minus Anang Ma'ruf yang mengalami cedera pada tangannya. Kemudian juga tidak ada Korinus Fingkru. Sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana Hendra Ridwan, salah satu amunisi baru dari Persipura Jayapura di musim ini, yang sebelumnya memperkuat Arema Malang, tampil sebagai starter menggantikan Gerald Pangkali. Ini memang menjadi satu persoalan yang tentunya cukup serius bagi Danur Windo. Wow, Ya, kita lihat. kali ini kembali Paulo Rumere berikan bola maksudnya kepada Beto Goncalves, dan masih Beto Goncalves kali ini. Sebuah pelanggaran dari Anderson da Silva, dan tampaknya kartu kuning pertama dikeluarkan kepada Anderson da Silva yang harus melakukan pelanggaran tersebut agar Beto Goncalves tidak masuk dalam kotak penalti. Satu cermin penting ketika baru saja kita bicara bahwa persoalan sentral dalam lini belakang Persebaya adalah persoalan koordinasi, terbukti baru saja kita lihat, dan saya pikir apa yang dilakukan oleh seorang Anderson da Silva adalah pilihan terbaik untuk menghentikan seorang Beto. Memang kalau tidak dilakukan pelanggaran seperti ini, saya kira ini akan sangat memungkinkan jebolnya gawang Persebaya. Kita tahu bagaimana kemampuan seorang Alberto Goncalves yang pada musim lalu mencetak 23 gol maksud saya. Dan ini tentunya akan sangat berbahaya sekali jika Beto sampai dibiarkan merajalela di daerah penalti dari Persebaya Surabaya. Betul. Dan ini adalah mainannya Edu Yuvagda, bahkan juga Ian. Ya, Luis Cabes kali ini ditinju saja bola dan masih terjadi perebutan di dalam kotak penalti. Masih Victor Igbonevo yang tetap setia untuk Persipura Jayapura. Kali ini Beto Goncalves melakukan sebuah pelanggaran. Ya, kita lihat Beto Goncalves, pemain yang juga terkenal dengan temper yang begitu tinggi. Sedikit emosi kita lihat. Sedikit. Hendra Ridwan kali ini. Kembali John Scarlett. Beto Goncalves harus dua orang yang mengawalnya. Paulo Rumere. Masih Beto Goncalves, kita lihat 5 pemain harus memberikan pressing kepada seorang Beto. Mengalami cedera. Iya, tampaknya. Sebuah hadangan dari Taka Uchida. Keras kita lihat. Iya, dan tampaknya memang ada tangan kiri dari Uchida yang sempat mampir ke Taufik kali ini menguasai bola bagi Persebaya Surabaya. Andik Firmansyah. Ya, pelanggaran dari Hendra Ridwan terhadap Andik Firmansyah. Ya, jelas terlihat Hendra melakukan dorongan terhadap Andik. Iya. Scarlett, 30 menit. Mungkin belum bisa menjawab kepercayaan dari Jeko Tiago. Ya, sebuah hal yang agak sedikit berat memang bagi John Scarlett yang biasa tampil sebagai center back di Persela Lamongan. Dan kembali kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi. 3 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi. Dan kali ini kepada Beto Goncalves. Ya, sebuah gerakan tangan kanan dari Beto menerpa dada dari Josh Maguire. Berikan bola kepada Anderson da Silva. Beto Goncalves. Iya, bukan sebuah pelanggaran sepertinya. Kita lihat bola masih terus mengalir dan wasit menyatakan play on. Ya, tampak tergeletak seorang pemain dari Persebaya, John Tapor Songkali. Ya, cukup keras. Saya pikir kalau kemudian John Tapor harus mengerang kesakitan. Dia John Tapor Songkali.
Sejauh ini memang belum mencetak gol bagi Persebaya Surabaya, tapi perannya sudah terlihat bagaimana ia benar-benar menjadi Terlambat melakukan sprint, Ian Kabes. Taufik. Cukup berani memang apa yang dilakukan oleh Errol Iba. Ya, intercept sekaligus sliding yang dilakukan oleh Errol. Ini menyebabkan pelanggaran terhadap Supriyono. Kita lihat Kita lihat bagaimana sliding. kanan karena tendangan yang tadi dilepaskan oleh Wanggai juga tidak terlalu keras. Beto Goncalves kali ini. Kita lihat berhadapan dia dengan Anderson da Silva. Dan Beto Goncalves umpan kali ini. Masih ada Supriyono, Ortiz Salosa, Satrio Sam tadi. Dan Andi Odang kali ini yang menguasai bola bagi Persebaya Surabaya. Ya, ini dia kecepatan. Kita lihat. Ya. Apa yang terjadi kita lihat Andi Firmansyah terjatuh. Beradu sprint dia tadi dengan Victor Igbonevo. Ya, Bukan play sebuah on. pelanggaran. Ya, tampaknya memang tadi ada sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh pemain belakang dari Persipura. Namun memang tidak dalam penglihatan wasit. Dan kalau kita tadi melihat bagaimana kejadian tersebut, tampaknya memang tidak terlihat juga dengan jelas. Ya, ada protes yang dilakukan oleh para pemain Persebaya ketika mempertanyakan yang tadi terjadi pada Andik. Ya, ini dia. Igbonevo. Tunan dari kepala Bio Paulin. Iya. Sebelum kemudian bola melewati garis gawang Endra Prasetya. Ya, Nugroho Mardianto. Ya, tampaknya pada saat terjatuh tadi, tumpuan kaki dari Nugroho, kita lihat. Iya, kaki kiri dari Nugroho. Dengan hanya satu kaki, kemudian menahan tubuhnya yang memang pada saat lompat dan mendarat, ini tidak dalam posisi Josh Maguire. Arif Arianto. Masih Arif Arianto kita lihat. Ervan Hidayatullah yang dituju. Kembali Arif Arianto. Percobaan Arif Arianto. Masih bisa dikuasai oleh Jendri Pitoy. Ya, tampaknya ada salah seorang pemain Persebaya yang tergeletak di lapangan. Ya, Andik. Oh, tanpa harus menunggu tim medis. Tampaknya Nugroho berinisiatif untuk menggotong rekannya keluar lapangan. Ya, satu aksi yang menurut saya cukup Akan menghadapi Persik Kediri di pertandingan berikutnya. Arif Arianto. Detik-detik terakhir kali ini. Wimba Sutan. Kembali Arif Arianto. Ya, pelanggaran. Akankah deja vu terjadi? Sebuah kesempatan melalui tendangan bebas bisa dimanfaatkan oleh Persebaya Surabaya. Iya, kita tunggu. Apakah peluang terakhir pada detik-detik akhir ini akan memberikan kegembiraan
bagi kubu Persebaya Surabaya. Kita tunggu. Kita lihat masih ada kesempatan kali ini bagi Persebaya Surabaya. Josh Maguire, Taufik. Masih Taufik, kita lihat peluang kembali. Masih dalam kotak penalti terjadi perebutan. Langsung saya bola dibuang oleh Jack Comboy. Dan itulah dia sepakan terakhir dalam duel malam hari ini. Persebaya Surabaya harus takluk dari tamunya Persipura Jayapura dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League di Stadion Gelora 10 November Surabaya lewat gol dari Pierre Bio Paulin.